Latih awal, gerakannya pelan. Tutorial tendangan balik. Berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Video saya kali ini tutorial tendangan balik. Melakukan olahraga dengan menggunakan media samsak berayun memang sedikit berbeda dengan menggunakan samsak yang diam, artinya tidak bergerak ke arah kita. Atas permintaan teman-teman agar dibuatkan kembali tutorial tendangan balik atau tendangan memutar, pertama-tama kita akan melakukan gerakan awal, yaitu menjulurkan kaki baik kanan dan kiri silih berganti, dengan catatan pada video-video yang telah saya berbagi pengalaman di sosial media termasuk juga di YouTube sering mengatakan bahwa ketika kita melakukan gerakan dengan tendangan kaki kanan, kaki yang menjadi tumpuan di bawah atau pancar istilahnya itu adalah gerakannya harus standar, artinya tidak goyah. Untuk tahapan pertama kita melakukan gerakan pelan saja dulu agar apa yang kita inginkan, terutama di saat kaki kanan yang akan menyentuh ke badan samsak, kaki kiri harus, bahasa saya sesuai dengan pengalaman saya, kaki kiri yang menyentuh ke tanah itu adalah benar-benar lurus dan tapak kaki sepenuhnya menyentuh ke tanah. Demikian sebaliknya, kalau kita menggunakan dengan gerakan tendangan kiri, kaki kanan yang menyentuh ke tanah sepenuhnya adalah gerakannya lurus, tidak boleh goyah. Tahapan yang sekarang ini adalah tahapan yang sama dengan gerakan agak dipercepat. Bagi teman-teman pemula yang ingin melakukan pelatihan menggunakan media samsak dalam melatih tendangan balik, apa yang saya katakan tadi, lakukanlah gerakan secara perlahan-lahan dulu. Sekarang tahap yang ketiga ini adalah sudah melakukan gerakan yang agak cepat dari gerakan awal dan termasuk juga dari gerakan yang kedua. Tahapan ketiga ini saya anggap teman-teman kerabat sudah melakukan teori atau memahami teori apa yang saya katakan di depan tadi. Dan pada tahapan ketiga ini tinggal kita melakukan juluran kaki dengan menambahkan tenaga, artinya melakukan gerakan ditambah dengan kecepatan yang lebih dari gerakan awal. Tahapan keempat selanjutnya kita melakukan sesuai dengan tutorial tendangan balik, yaitu gerakan memutar. Setelah kaki kiri kita julurkan, selanjutnya yang kita akan gunakan tendangan kanan sebagai tendangan balik atau memutar, ditambahkan loncatan sedikit. Perhatikan gerakan loncatan sedikit yang kelihatannya memang kalau kita tidak perhatikan tidak begitu jelas, namun di saat kaki kanan yang kita gunakan eksekusi untuk ke badan samsak, gerakan kaki kiri yang bertumpu di tanah itu sedikit diangkat, diputar 45 derajat, selanjutnya lakukan gerakan tendangan full ke arah badan samsak. Nah, teman-teman kerabat semua, jadi tutorial saya ini adalah sangat sederhana, dari gerakan pelan, gerakan menengah, dan juga ditambah tenaga pada tahap ketiga gerakan cepat. Mesti harus sabar. Setiap melakukan suatu gerakan, kita harus memulai dengan gerakan pelan. Selanjutnya di saat gerakan kita sudah pahami, kemudian lebih gampang untuk tinggal menambah tenaga atau gerakan speed yang lebih cepat. Nah, pada gerakan di pengambilan video pada arah samping ini, di saat kaki kanan mengeksekusi tendangan ke belakang, itu dalam posisi yang saya tunjukkan sekarang dengan gerakan lambat ini adalah gerakan kurang tepat, atau posisi jangkar yang ada di bawah itu kurang diputar 45 derajat, itu masih lurus sehingga tekanan yang datang dari arah kaki kanan menuju samsak adalah tidak tepat ya. Ini masih dalam keadaan posisi pada jangkar kiri kurang tepat, akhirnya tendangan kaki kanan kita tidak tepat mengenai sasaran. Kegiatan
melakukan pelatihan menggunakan media samsak yang berayun, sekali lagi teman-teman harus sabar, karena kalau diperhatikan gerakan hanya melakukan tendangan kiri, kemudian selanjutnya ditambah dengan susulan tendangan kanan, kelihatannya memang simpel, menjulurkan kaki kiri, kemudian selanjutnya ditambah gerakan kaki kanan, memang simpel. Akan tetapi beberapa faktor yang sangat mempengaruhi di saat melakukan gerakan seperti ini. Tumpuan kaki di tanah, kaki manapun yang bertumpu di tanah itu mesti harus sigap, artinya tidak boleh goyah. Karena di saat kaki kanan ataupun kiri yang akan melakukan gerakan tendangan ke arah badan samsak, tumpuan kaki di bawah itu betul-betul tidak boleh goyah. Kalau itu goyah, otomatis sasaran akan tidak tepat. Kedua, power yang kita lontarkan pada salah satu kaki untuk melakukan tendangan ke badan samsak itu tidak akan full, karena harusnya di saat kaki yang menjadi tumpuan itu menopang kekuatan power, termasuk juga mendukung gerakan ke depan sesuai dengan keinginan kita. Namun karena tumpuan kaki di bawah tidak kuat ataupun tidak lurus pada posisi sebenarnya, itu akan menjadi terganggu. Akhirnya eksekusi gerakan terakhir ke badan samsak, tenaga akan berkurang. Kedua juga posisi dengan mencapainya ke sasaran itu tidak akan tepat. Nanti selanjutnya tayangan video ini saya lakukan gerakan campuran, artinya ketika yang tadi adalah gerakan memutar dengan pelan, sekarang kita melakukan gerakan semangat, karena teori yang tadi kita sudah pahami. Selanjutnya tinggal mengeksekusi. Setiap gerakan yang telah kita lakukan, memutar dan pada akhirnya mengenai sasaran samsak, itu diulang berkali-kali. Pada tayangan ini, gerakan yang tepat pada sasaran samsak di saat samsak mencari ke posisi kita, akhirnya melakukan tendangan balik tepat pada sasarannya, kita ulang terus. Artinya secara insting gerakan kaki di bawah dengan putaran 45 derajat, termasuk juga gerakan kaki yang akan melakukan eksekusi sudah tepat, kita ingat dan ulang kembali. Melakukan olahraga dengan menggunakan media samsak, durasi waktu 15 menit di video sekarang ini cukup lumayan. Jadi panas tubuh kita akan cepat menjadi naik, termasuk juga otot-otot, baik dari otot tapak kaki, otot paha, otot lutut, pinggang, pinggul, termasuk juga pada gerakan dada, semuanya akan terkombinasi menjadi satu kesatuan gerak, ditambah dengan napas yang kita atur di saat melakukan eksekusi tendangan. Itulah yang membuat suhu tubuh kita akan cepat menjadi panas. Kembali teman-teman, kita harus sabar, dan juga setiap gerakan yang telah mengenai sasaran itu diulang berkali-kali untuk meyakinkan. Nah teman-teman kerabat semua, sesuai dengan video-video yang telah saya tayangkan berbagi pengalaman pada sosial media termasuk juga YouTube, beberapa gerakan tendangan, baik tendangan memutar ke belakang termasuk juga tendangan pada peragaan ini, terkadang samsak menjadi jatuh karena gantungan samsak yang tergantung pada tiangnya itu terbuat seperti gantungan pancing, sehingga di saat kita tepat mengenai sasaran pada badan samsak dan juga arahnya sedikit naik ke atas dan juga datangnya samsak ke arah kita, momen saat melakukan gerakan tendangan tepat ke badan samsak dengan arah kaki sedikit menuju ke atas, itulah membuat akhirnya samsak menjadi jatuh. Nah memang kalau kita perhatikan pada olahraga, pada akhirnya melakukan tendangan samsak jatuh, waktu kita akan terkuras, termasuk juga tenaga untuk mengangkat samsak ke tiangnya memang memerlukan
tenaga termasuk juga waktu yang agak terpotong, tapi menurut hemat saya ini adalah suatu motivasi dari kita mendengarkan suara samsak setelah kena tendangan ataupun pukulan. Kedua, ada suatu semangat kita di saat samsak jatuh, mendengarkan suara samsak yang kena atau jatuh pada tanah. Itulah teknik ataupun cara motivasi olahraga saya sambil mendengarkan suara samsak di saat kena serangan, baik pukulan dan juga tendangan dari arah kita. Dengan suara tersebut menjadi suatu motivasi tersendiri, termasuk juga samsak jatuh. Nah, ulanglah gerakan apa yang saya katakan tadi berkali-kali untuk menghafal. Biasanya pada tendangan memutar ini, di gerakan pertama, seandainya kita tepat mengenai sasaran, kemungkinan karena kondisi dan pengaruh dari arah kaki yang kita tempatkan dengan tidak sesuai dengan teori, yaitu 45 derajat di saat memutar, kemungkinan tendangan kedua tidak akan mengenai. Nah, itulah pentingnya setiap gerakan yang sudah benar, gerakan kaki memutar 45 derajat di tanah, termasuk meyakini bahwa kaki tersebut sudah lurus pada tanah, tidak bergerak. Di saat kaki yang bertumpu di tanah sudah menjadi kuat kokoh, kita melakukan gerakan tendangan balik atau memutar seperti sekarang ini sehingga menjadi tepat. Itu menjadi suatu kasus dan perlu diulang berkali-kali agar momen timing, termasuk juga kapan kita harus menoleh, kapan kita melakukan gerakan putaran, dan pada posisi samsak seperti datang kapan kita harus melakukan tendangan dan sebagainya. Itu diperlukan suatu pelatihan konsisten terus-menerus, sehingga pada akhirnya setiap gayungan samsak yang berayun datang ke arah kita, tidak akan perhitungan kita meleset ataupun keliru untuk melakukan gerakan putaran. Boleh saya andaikan teman-teman, kalau kita bermain bulu tangkis, bermain pingpong, arah gayungan samsak, kapankah kita harus melakukan tendangan eksekusi ataupun menjulurkan kaki yang kita gunakan untuk melakukan serangan ke badan samsak, diandaikan seperti bermain bulu tangkis ataupun pingpong. Saat bola di bulu tangkis mencari ke arah kita, kita mempunyai insting posisi kapan harus raket kita gunakan untuk memukul, arah raket dan lain sebagainya. Termasuk juga seandainya bola pingpong, kalau bola pingpong belum begitu mendekat, sudah kita lakukan gerakan pukulan tangan pada bola, otomatis akan kemungkinan tidak tepat pada sasarannya. Kedua juga power tangan yang kita gunakan untuk memukul bola tersebut juga tidak akan pas. Nah, ini sama gayungan. Kalau kita perhatikan ayunan samsak datang ke arah kita, seandainya samsak masih jauh, kita sudah melakukan gerakan tendangan, otomatis tidak akan kena atau akan terjadi kepleset. Sebaliknya juga kalau samsak sudah agak mendekat atau terlalu dekat ke arah kita, karena kelambatan melakukan putaran atau mengeksekusi tendangan balik, itu akhirnya juga tidak akan tepat. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang konsisten saya katakan mesti harus dilatih. Lakukan gerakan, baik itu tendangan kaki, walaupun banyak ada teknik menendang atau bermacam-macam aneka tendangan, termasuk juga gerakan menggunakan tangan, banyak pukulan. Akan tetapi menurut hemat saya, bagi teman-teman kerabat yang pemula menggunakan media samsak yang berayun, ya sebaiknya dilakukan satu pelatihan walaupun satu gerakan. Akan tetapi gerakan tersebut menurut pandangan kita sudah mantap, sudah yakin dan enak dibawakan, sebaiknya dilakukan cukup satu gerakan diperdalam dulu. Begitupun dengan gerakan pukulan, daripada kita terlalu banyak melakukan gerakan tendangan, aneka macam tendangan dan juga pukulan, namun secara teori semuanya kita tidak dapat, juga kurang bagus. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di video-video berikutnya.